Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus melalui Matius pasal 10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menyimaknya. Demikian sabda Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, yang mau mendengarkan, yang mau merenungkan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya tumbuhan bayem dan kelapa. Nah, ngomong-ngomong soal bayem dan kelapa, saya punya cerita tentang bayem dan kelapa. Begini ceritanya. Suatu ketika di sebuah kebun hiduplah bayem dan kelapa secara berdampingan. Karena mereka hidup berdampingan, maka saling terjadi interaksi di antara mereka. Mereka berinteraksi dalam wujud percakapan. Kira-kira demikian percakapan antara bayem dan kelapa. Yem, kamu itu kasihan sekali ya. Kamu diciptakan dengan batang yang kecil, pendek, ringkih, dan mudah patah. Tidak seperti aku yang diciptakan dengan batang yang besar, batang yang tinggi, batang yang kokoh, dan amat dekat dengan Tuhan. Karena saya tinggi, besar, dan kokoh, maka aku yang pantas jadi tuan akan tanah ini. Aku yang akan menghisap banyak makanan atas tanah ini. Dan kamu cukup hanya ada di sela-sela akarku saja, kata kelapa terhadap bayem. Lalu bayem pun menjawab, tidak masalah, aku hanya hidup di sela-sela akarmu, dan tidak masalah juga kamu yang menjadi tuan atas tanah ini. Tapi meskipun kamu tuan dan berkuasa atas tanah ini, coba kamu bayangkan, kelopo, pernahkah kamu berpikir bahwa setiap orang yang mau memetik buahmu itu pasti orangnya sangar-sangar? Sudah sangar, bawa golok juga. Sedihnya lagi, setiap orang yang mau metik buahmu, kamu pasti akan dilukai. Jelas bahwa orang yang mau memanjat, pasti kamu diinjak. Bahkan orang juga akan melukai batangmu karena orang pasti buat tataran untuk memanjat. Setelah orang berhasil memanjat, puncak dari batangmu pun diinjak-injak oleh orang. Lalu mereka memulai membacoi buahmu, lalu buahmu dijatuhkan dari ketinggian sampai bunyi bakbuk-bakbuk. Itulah, coba kamu bayangkan, setelah kamu dijatuhkan bakbuk-bakbuk, nampaknya tidak cukup. Setelah buahmu dijatuhkan dari ketinggian, buahmu masih harus merasakan yang namanya diselumbat. Setelah diselumbat, buahmu masih merasakan yang namanya dicukiti, dipacai batoknya. Setelah itu, kamu masih harus merasakan yang namanya diparut. Nah, setelah diparut, kamu juga masih merasakan yang namanya diremet-remet. Tidak sama seperti aku. Meskipun Tuhan menciptakan aku dengan batang yang kecil, pendek, ringkih, mudah patah, tetapi coba kamu bayangkan, setiap orang yang mau memetik aku, itu rata-rata orangnya cantik-cantik, tangannya bersih, pakai gelang emas. Nah, itulah aku. Lalu setelah aku dipetik, aku masih dimandikan,
Dan setelah aku dimandikan, baru kita dijadikan satu dalam wadah dan kita dimasak, jadilah bobor bayem. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang merasa hebat dan merasa penting adalah hal yang biasa dalam kehidupan kita. Melalui renungan kita ini, kita diingatkan bahwa menjadi hebat dan penting tidak ada gunanya jika kita tidak bisa hadir dan memberi makna atas kehidupan ini. Melalui renungan ini juga kita dituntut untuk bisa menghidupkan dan menghidupi pengetahuan kita sendiri. Dengan mengatakan demikian, maka berarti juga mengakui dengan rendah hati keterbatasan dari upaya dan kemampuan manusia. Hingga pada akhirnya, karena perolehan pengetahuan yang terbatas, pengetahuan manusia juga terbatas, kita tahu bahwa apa yang kita pikirkan, pahami dan rasakan pasti selalu sedikit pada suatu waktu. Tidak seorang pun yang dapat mengklaim bahwa ia telah tiba pada akhir yang final dan mutlak. Apapun yang dirasakan dan dipahami sebagai sesuatu yang terbaik yang harus dimiliki, biarlah itu terjadi demikian pada saat tertentu, dan biarlah itu diajukan untuk ditinjau dan dinilai ketika waktu yang membutuhkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi refleksi bagi kita atas renungan ini adalah kita tidak pernah tahu seberapa besar cinta guru kepada muridnya dan cinta Tuhan terhadap hambanya. Sebelum kita menjadi guru sekaligus menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Sebab semua orang adalah guru dan alam semesta adalah tempat mencari ilmu. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Mari kita sama-sama belajar untuk itu semua, agar kita bisa hadir dan memaknai atas kehidupan yang penuh misteri ini. Kiranya tema renungan ini hadir dan memberi makna dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah renungan singkat ini boleh menjadi bahan pengajaran bagi kita untuk mendidik dan memperbaiki kelakuan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tidak ada murid yang hebat, tidak ada pula guru yang hebat. Yang ada adalah orang yang mau berusaha untuk menjadi hebat. Demikian, amin.